Kecewan X. Masa nyuci di FX. Tuh, 2, 3. Suciwan X, lucu semua. Hari ini gua di Hotel Santika. Mau mentoring terakhir untuk Suci. Biasanya mentoring terakhir itu cuman sama finalisnya. Sekarang rame-rame, mendingan kayak gitu. Soalnya biasanya kayak curhat. Biasanya gue nyamperin kamar, jadi kayak curhat. Kalau sekarang kan enak, banyak gitu. Main jadi konten lagi kan di YouTube gue. Nah, biasanya, gue nggak tahu sih dinamikanya gimana, tapi biasanya mentoringnya itu spesifik ditujukan kepada 2 anak yang si grand finalist untuk ngebantu mereka nyiapin diri untuk performance-nya di final. Kalau sekarang mungkin masih sama, tapi terus yang lain bisa punya kesempatan untuk nanya juga. Kita lihat aja. Nanti dari sini kita ke kantor, ada wawancara OB. Iya kan, soalnya kan kita kan mau pindah ke Wijaya, tuh kan Wijaya kan 3 lantai. Harus ada OB yang tinggal yang nginep di kantor gitu. Jadi nanti salah satu bentuk wawancaranya gue suruh tidur di kantor. Coba tidur. Terus abis itu meeting sama Garuda Indonesia buat sponsor. Terus itu dari kantor juga ngerjainnya. Abis itu mungkin gue balik sambil meeting di jalan via Zoom untuk si physical. Habis itu udah. Bisa aja meetingnya di kantor juga. Tapi gue pengen pulang sebelum maghrib biar bisa buka puasa sama Dipo. Gue juga belum transfer lu. Ini ada si manajemennya Mila. Kapanji biasalah payday gitu. Terus gue bilang, ya Allah iya, tiba-tiba gue ngeliat muka lu, ya Allah gue juga belum transfer. Katanya kesalahan apa dalam rekrutmen yang Mas Panji lakuin yang nggak mau Mas Panji ulangin di komika ke depan? Salah satunya sih nggak bisa ngebaca gaya bercandanya. Makanya waktu itu ada yang pernah keluar setelah 4 hari. Karena gue nggak waktu itu gue nggak terlibat di interview kerjanya. Jadi gue tuh kalau interview kerja itu kan banyak bercanda kan. Bukan cuma karena gue orangnya bercandaan. Kadang-kadang kita bisa ngerasa ini orang mantulin bercandaan gue atau enggak ya gitu. Dan bercandaan gue tuh kadang-kadang ngaco juga gitu. Tapi kan untuk tahu ini orang diginiin mukanya berubah, air wajahnya atau ikut ketawa gitu atau ya senyum-senyum tapi diem gitu. Karena itu bisa ngebaca tipikal orangnya seperti apa. Nah, siapapun yang keluar 4 hari setelah masuk kerja gara-gara dengar Bari masuk, mana sih Dennis ngentot gitu kan. Itu kan tanda bahwa dia kaget gitu. Jadi ya mungkin kami semua masih satu vibe gitulah, masih satu gaya bercanda, masih satu selera dalam pertemanan dan sosialisasi. Jadi nggak pernah sejauh ini ya nggak pernah ada kendala. Tapi kami juga masih kecil kan, baru 40-an orang, bentar lagi 50, bentar lagi 60. Performance yang lebih jadi isu kalau di gua. Karena apa yang mereka tulis di CV, apa yang mereka jawab di wawancara kerja tidak cukup untuk menggambarkan etos kerjanya kayak apa, kinerjanya seperti apa. Kan itu kan nggak kelihatan dari interview. Di interview kan kita cuma bisa tahu orangnya kayak apa dan skill set apa yang dia punya dan pengalamannya seperti apa, gimana cara dia mengatasi masalah. Itu bisa. Tapi kan etos kerja, apa yang jadi motivasi dia. Kayaknya gue pernah bilang deh sama lu bahwa, atau sama Toro ya, atau sama siapa, gue bilang kadang-kadang tuh orang ngejawab nggak bohong, dia emang ngerasa itu benar, tapi bukan jawaban sebenarnya. Dia pikir itu benar, tapi nanti hari demi hari yang sesungguhnya akan kelihatan gitu. Ya, itu rekrutmen gitu. Tapi kalau dalam promotion jabatan gitu, skill setnya bagus untuk seorang finance misalnya. Tapi untuk jadi head of finance kan skillnya butuh. Betul. Beda kan, butuh skill leadership kan. Betul. Nah,
Panji sendiri gimana gitu untuk Comika misalnya menunjuk leader yang diperluin tuh apa? Lebih diduluin mana performance-nya atau si trustworthy-nya itu tadi? Kalau leader sih trustworthy udah pasti. Soal skill set udah harus juga, tapi lebih kepada sebenarnya sih aspek komunikasinya. Menurut gue salah satu yang paling krusial dari seorang jadi pemimpin adalah kemampuannya berkomunikasi. Makanya gue selalu bilang ngomong tuh nggak doang kan. Nah, ngomong doang gitu. Ngomong tuh nggak doang, ngomong tuh krusial sekali gitu. Kalau lu memimpin berarti atau memegang jabatan kepemimpinan berarti kan lu mau nggak mau harus menggerakkan orang yang ada di bawah lu. Mau itu cuma 2 pun tetap mereka ada di bawah lu. Nah kalau lu nggak bisa ngomong, nggak suka ngomong, nggak pengen ngomong, susah untuk menggerakkan tim lu. Makanya kemampuannya dia untuk menyampaikan apa yang dia maksud dengan baik di benak orang yang mendengarkan, kemampuan dia untuk menggunakan dialog untuk menyelesaikan konflik, itu kan tanggung jawab kepemimpinan ya. Itu jadi aspek-aspek yang krusial. Kemampuan dia untuk memastikan ini orang mau mengerjakan, dan kalau nggak mau dia tahu kenapa dia nggak mau ngerjain dan tahu bagaimana cara menyelesaikan itu aspek-aspek krusial dalam kepemimpinan gitu. Makanya sering banget dalam konteks office politics ya, kita tuh sering dengar kayak dia kan bisa jadi bos kan cuman karena dia ini doang tuh, dekat sama bos, pintar ngomong, pintar cari muka. Padahal mah hebatan juga hebatan gue gitu, misalnya, atau hebatan si A gitu dalam menjalankan pekerjaannya, misalkan sales gitu ya. Ya tapi orang lupa ketika dia megang kepemimpinan, jago sales sudah nggak jadi pertimbangan lagi gitu. Dia tetap harus ngerti sales, tapi aspek kepemimpinan yang dibutuhkan gitu. Bisa aja kan orang baru masuk ke klub bola kayak Harry Maguire gitu, belum lama tapi langsung dia jadi kapten gitu. Karena yang dibutuhin bukan berapa lama dia tahu soal tradisi bermain sepak bola Manchester United, tapi ini orang bisa ngelola nggak, bisa mimpin nggak, bisa ngoceh nggak, mau nggak gitu. Mau nggak terima resiko kalau dia ngoceh mungkin ada yang jadi nggak suka sama dia gitu. Nah itu tuh semua aspek-aspek kepemimpinan gitu. Tapi gitu, dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Dan yang terpenting adalah sebenarnya sesuatu yang gue juga masih belum punya adalah, dan banyak pemimpin nggak punya, harus bisa menguasai dirinya sendiri dulu sebelum dia bisa menguasai orang lain. Kalau lu nggak bisa kuasai diri lu sendiri, lu nggak bisa menguasain orang. Ngerti ya maksud gue? Jadi kayak, kalau lu masih nggak mampu untuk mengatasi lu males, nggak bisa lu ngatasin kemalasan orang. Kalau lu nggak bisa ngatasin diri lu sendiri masalah telat, nggak bisa lu ngomongin telatnya orang gitu. Kalau lu nggak bisa mengatasi mood, nanti kalau karyawan lu nggak mood, lu mau ngomong apa? Jadi lu harus, atau kalau lu nggak bisa menguasai emosi diri lu sendiri gitu, gimana caranya lu mau menenangkan orang gitu di saat kantor lagi membutuhkan? Nah, jadi idealnya sih seorang pemimpin tuh harus udah mampu menguasai dirinya sendiri kalau dia mau menguasai orang-orang. Besok Grand Final Suci 1X, Panji akan stand up di Grand Final melanjutkan tradisi. Apakah tradisi Anjepnya akan berlanjut? Kita tidak tahu. Semoga tidak. Semoga tidak. So you don't have to target the entire world if you want to sell a product to the entire world. You need to start really, really specific and precise. All right, this leads to the next. So we already talked about don't fixate on brand, talk about owning a category or owning a particular, very, very well-defined customer. Tadi gue habis meeting Comika event. Terus terutama ngomongin CCC. Terus gue lagi, gue terpaksa mundurin komedi rantau karena traction-nya nggak baik dari sisi penjualan tiket.
Yang jadi kendala adalah waktu pertama kali kami bikin Komedi Rantau, penjualannya sangat baik, di atas ratusan tiket untuk acara streaming. CCC itu oke. Terus harga tiketnya lebih mahal. Terus kali ini harga tiketnya lebih murah, tapi penjualannya tuh nggak sebaik yang sebelumnya. Sampai kepada satu tahap di mana ini mah jatuhnya project rugi. Jadi gue mesti istilahnya I have to pull the plug untuk nyelamatin. Terus ada banyak yang gue bahas tadi. Salah satunya adalah soal berapa sih rataan penontonnya acaranya CCC. Terus udah gitu gue nanya yang nembus 100 itu apa aja. Terus gue lagi mikir. Terus dari barusan nih dengerin Tim Ferriss barusan intinya karena waktu Borneo masuk gue udah di tengah-tengah dengerin ini. Tim Ferriss itu adalah podcaster, sebenarnya penulis buku yang bikin podcast. Biasanya podcastnya tuh gue dengerin karena dia suka interview orang-orang yang menarik, tapi kali ini dia bikin episode tentang The 3 Rules of Branding. Rule pertamanya adalah create a category, yang mana juga sesuatu yang Comika lakukan. Comika itu salah satu strategi brandingnya adalah mengakuisisi satu area, yaitu stand up comedy. Jadi kami berbisnis di area stand up comedy saja, nggak coba untuk ngelakuin hal-hal yang di luar itulah. Karena selain kami nggak sejago stand up comedy ketika ngerjain hal-hal di luar stand up, tapi juga pengen spesifik supaya brandnya dikenal. Oh, ini brand stand up comedy, itu satu. Tapi tadi yang barusan dia bilang adalah kalau lo mau branding spesifik itu lebih baik daripada luas gitu. Sesuatu yang sebenarnya gue juga tahu, gue juga ingat sebenarnya. Cuman kadang-kadang ketika lo ngerjain sesuatu, pala lo di mana-mana, lo lupa apa yang lo tahu gitu. Kadang-kadang lo mesti diingetin lagi, dan itulah kenapa gue dengerin konten kayak gini. Terus gue baru sadar bahwa acara-acaranya CCC yang penjualannya bagus tuh di atas 100 ya, kayak Comedy Gym nyaris 200, Comedy Gym Special Comika Management kan kemarin nyaris 200, terus udah gitu Comedy Gym yang awal Januari juga, terus Pulang Perang, The Founders yang penjualannya oke banget, terus kayak Ayah Ikhlas yang ada streamingnya, terus udah gitu ada kayak Keadaan Kahar, dan masih banyak lagi acara-acaranya Comedy Gym yang penjualan tiketnya ratusan. Itu semuanya setelah gue sadari itu adalah konsep acara dan IP yang memang sengaja atau nggak sengaja catering sama core marketnya Comika, yaitu orang kerja. Jadi intinya adalah kita tahu audiensnya Comika itu orang kerja, tapi untuk alasan yang gue nggak ngerti kenapa, kita tetap bikin konten-konten yang narik masanya bukan masanya Comika, tapi masanya stand up secara umum. Kan orang ya, mungkin lu juga ingat, tapi orang yang ngikutin Comika dari konten-konten YouTube gua pasti tahu bahwa ada alasan spesifik karena kenapa Comika itu catering orang kerja, catering orang 20-an, 25, 30 ke atas, ketimbang menyasar kepada marketnya stand up Indo secara keseluruhan, yang mana banyaknya pelajar. Kepencet itu. Yang mana marketnya adalah pelajar. Kenapa? Karena janjinya Comika itu kan bikin komedian hidup dari stand up. Kalau komedian mau hidup dari stand up berarti karyanya mesti dibeli. Dan yang punya uang adalah yang kerja. Bukannya mahasiswa nggak punya uang, tapi uangnya itu uang orang tuanya. Nah, kalau kita tahu Comika itu target marketnya adalah orang yang kerja, pertanyaannya adalah kenapa gue dari kemarin-kemarin masih mengizinkan ngebentuk IP atau ngebuat acara yang kalau dipikir-pikir nyasarnya tuh nggak ke situ secara konsep gitu, secara misalnya pengisi. Jadi gue sekarang baru sadar, dan ini juga terjadi gara-gara lagi-lagi keterlambatan gue dalam merekrut ini ya talenta-talenta untuk diajak jadi karyawan dari Comika, karena harusnya kayak gini-gini bukan gue yang mikir. Gue masih ngalamin penyakit arsitek ngerjain kerjaan kontraktor ngerjain kerjanya kuli gitu, tukang. CEO tuh kerjanya ngambil keputusan, yang diambil keputusannya berdasarkan apa yang dia harapkan terjadi di masa depan. CEO itu harusnya nggak ikut mikirin emang kayak gini-gini, harusnya gue punya orang di bawah gue.
Dan lambatnya gue dalam rekrutmen itu yang akhirnya bikin masalah-masalah kayak gitu. Itulah kenapa dari tadi gue ngangguk-ngangguk sambil dengerin. Gue diingetin lagi bahwa kita selama berapa bulan ke belakang habis nyasar. Next, don't make a product for everyone. This is a very common mistake where you might have an entrepreneur, could be you. I've made this mistake in the early days where you trick yourself with something. Cita-cita jadi direktur, ternyata gue kerja cuma dong. Otak gue gak dipake, intelektual terus gak dipake, dia pakai cuma tangan kanan doang, gue cuma tangan kiri buat megang kertas. Ya Allah, mana banyak lagi yang ditaruh anak kanannya sini. Udah siap belum ya? Udah, saya lucu sekali. Saya lucu sekali. Saya komika pasti lucu, selalu lucu. Kapanpun, saat apapun, dimanapun, jam berapapun, saya lucu. Selesai akhirnya Suci One X sudah nyampe ke Grand Final dengan Ardit juaranya. Bagus. Gimana Anda juara Suci One X? Lebih baik dari Suci 6 sih. Enggak, Anda sebagai juara. Anda juara Suci One X kan? Ngeblank. Ya, well deserved. Dua-duanya memberikan performance yang luar biasa. Tapi Ari Kriting sebagai juara Suci One X, gimana Anda rasanya menjuarai Suci One X? Saya nggak menyangka sekalian menjadi Set. Iya. mainan apa sih itu? Nggak tahu tuh anak-anak emang anjing. Itu adalah mainan pembodohan. Gitu. Ya tapi menyenangkan. Ini adalah musim yang menyenangkan, berkualitas sekali dan grand finalnya keren banget menurut gua. Semuanya ngasih performance yang oke. Dan si Rio nggak kelar-kelar nangis. Tapi tetap, gimana rasanya jadi juara Suci One X? Bukan gua. Hah? Bukan gua. Jangan marah dong. Nggak marah, ini mah nomor biasa aja. Tapi gimana? Rigan udah nggak mau marah-marah. Mau, cuman kan masa gua marah-marah ada batasnya. Ya udah. Ya, demikianlah inilah teman-teman stand up comedian. Ini nanti di Komikapedia. Komika Media. Iya. Enggak, ini buat YouTube gue. buat YouTube. Untuk vlog. Gue masuk YouTube. Masuk ke YouTube, terima kasih. Saya masuk YouTube-nya Panji Pragiwaksono. Bohong lu anjing lu. Udah pernah dong. Kan waktu kita ke Amerika. Iya, nggak ada konten. Ini Putra Patinama. Lu nggak ketawa juga lu. Gua ngeliat ke arah lu. Iya. Mau lapar gua. Ya itulah. Yang penting kita lewati tanggung jawab dengan baik. Gue sih ngerasanya senang ya. Setidaknya gue cukup mengetawakan diri gue sendiri. Oke lah, kita bisa menutup hari dengan lega, tidur, all good. Dan Suci One X menghasilkan juara yang gokil. Mantap.
Ya ada bukunya Seth Godin, judulnya The Dip, DIP, nyelup. Dia bilang semua bisnis itu siklusnya kayak gini, lagi jalan, ada malah yang naik, terus dia turun, terus ntar dia akan naik. Nah, tapi nggak semuanya bisnis ketika turun kemudian akan naik. Ada yang turun, ya udah turun aja terus. Nah, buku itu ngebahas tentang apa ya indikatornya yang ngasih tahu kita bahwa ini ketika dia lagi nyelup, dia lagi menuju tenggelam, bukan nyelup untuk naik lagi. Nah, buku itu ada di rumah, belum gue baca. Padahal dari definisi, dari apa ya, dari excerpts-nya, dari sinopsisnya menarik sekali buku itu. Karena itu kayaknya pertanyaan sejuta umat itu. Kenapa? Kalau semua bisnis pada nyelup dulu, nah terus gue nanda ini gimana nih, tahu untuk gue tinggalin atau gue pertahanin untuk kemudian naik lagi. Karena tadi lu sempat bahas gitu kan, lu sempat mikir yang istilahnya lu sebut sebagai menyerah. Tapi gue ngerasa nggak setiap kali kita ngelakuin sesuatu dan nggak berjalan dengan baik, terus ketika kita berhenti itu artinya menyerah. Itu lebih kepada menyerah itu nggak pernah diusahakan gitu. Kalau nggak pernah diusahakan, ya baru nyerah. Tapi kalau lu udah berusaha, pada saat itu lu tahu bahwa oke, emang ada batasan-batasan yang nggak bisa gue lampaui untuk saat ini. Ya udah, gue putuskan untuk nggak ngelanjutin. Gitu. Bukan sebuah kesalahan. Enggak, itu adalah bagian dari perjalanan, bagian dari lu mengenali diri lu sendiri aja. Orang kan baru tahu dia siapa. Tapi ini prinsip gue ya. Gue rasa orang tuh baru tahu dia itu siapa justru ketika dia terdesak. Karena ketika dia terdesak, keputusan yang dia ambil tuh jatuhnya di keputusan-keputusan prinsipil. Lu jadi tahu nih, apa yang jadi paling penting buat lu. Kalau lu terdesak kan lu harus ngelakuin sesuatu. Dalam tindakan yang lu ambil, mungkin lu harus berkompromi atau mungkin lu harus memilih satu di antara dua. Nah, ketika lagi terdesak itu, ketika lagi harus terpaksa melakukan sebuah pilihan, lu jadi kenal diri lu sendiri, apa yang mau lu tinggal, apa yang mau lu ambil gitu. Makanya sebenarnya salah satu cara paling efektif untuk mengenal siapa diri kita adalah dengan sering membawa kita terjun ke situasi-situasi baru, ketemu sama desakan-desakan baru, kondisi terdesak baru yang membuat kita jadi kenal kita tuh siapa. Makanya orang sering bilang sering-sering gagal biar belajar. Betul. Gue di sini cuman manfaatin tangannya doang. Apa kek gue ditanyain dimanfaatin otaknya gitu loh. Gue di sini nggak dipakai expertise-nya, cuma tanda tangan doang kerjanya. Ya udah. Ini tahu lucu. Penonton ini si Borneo kan hari ini nggak pakai karet rambut karena dia lupa. Jadi dia kayak last of Mohicans nih. Ditawarin karet rambut tapi nggak mau karena berwarna. Warna kuning lucu tahu. Harusnya apa, hitam? Gue sih hitam. Kenapa? Biar nggak kelihatan kalau Tapi kan orang tahu ada karetnya. Kalau rambut lu begitu bentuknya kan bukan karena rambut lu bisa begitu sendiri. Orang tahu pasti itu ada karetnya. Iya kan? aneh aja di rambut ada warna kuning. Kan lu nggak lihat sendiri. Iya. Lu nggak lihat, yang lihat orang lain. Kalau gue ngaca gue lihat kelihatan. Lucu tahu beneran, coba dulu deh. Coba dulu. Bagian dari menjadi orang kreatif adalah mencoba hal-hal baru dan belajar hal baru dari situ. Mungkin jangan kuning. Gak ada lagi mas. Ini juga Tuh hijau tuh. warna hijau.
Itu yang di hand sanitizer. Ini kan karena ininya buat rambut sakit tahu. Siapa tahu dia jadi palanya jadi pedes. pakai karet gelang. Jadi kan gue punya materi stand up tuh yang soal apapun bisa dijual. Yang gue bilang tai kebo juga bisa dijual asal dipasarkan sebagai pupuk. Yang kalau lu naik bis kota, ini tai kebo yang nggak ada yang mau beli. Nah, waktu gua ke Afrika Selatan ada satu toko gede banget kayak hanggar di gue lupa kayaknya di Cape Town gitu. Terus gua ngeliat salah satu oleh-olehnya adalah genuine African elephant shit. Bener, gue nggak bohong, gue beli dua, gue beli satu kayak gini sama satu lagi magnet. Jadi dia jual gajah, tai gajah Afrika, tai kebo Afrika, tai gitu. Tapi ini asli dari Afrika gitu, genuine ya. Tadinya ada stiker genuine African elephant shit gitu. Terus udah gitu, pas gue lihat, oh gini bentuknya kocak juga ya tai gajah ya. Terus gue beli, gue bawa. Karena gue pengen membuktikan omongan di materi stand up gue beli tai. Karena dikemas dengan baik. Bukan sekedar tai, ini tai Afrika. Genuine. Jadi gue bawa ini ke kantor. Di kantor gue suka naruh hal-hal yang membuat gue mudah untuk menjelaskan sesuatu gitu. Kalau gue ngomongin branding, gue selalu ambil contoh ke Jordan gue. Kalau ngomongin jualan, gue selalu refer ke sini. Gue beli tai, guys. Tai gue beli. Tapi bukan sembarang tai yang dikemas. Walaupun belum tentu tai beneran ya. Siapa tahu tai orang Afrika aja udah lu boker, nanti kita kemasin gitu, kita bilang tai gajah gitu. Tapi story-nya yang akhirnya gue beli gitu. Jadi tai aja bisa dijual gitu, bisa laku dipasarkan kalau tahu cara menjual. Emang gokil gue. Dah kita taruh tainya di sini. Selamat datang. Ini Bor, nanti ini mau gua kasih kayak pintu kaca, mau gue jadiin studio podcast. Ada ke sana gitu. Jadi sambil mereka ngerjain konten tuh, ngeliatnya tuh jalan gitu. Nanti bisa bikin konten juga. Ini yang nanti mau jadi Comika Space-nya. Jadi nanti bikin konten di sini. Nggak bisa kemana-mana udah. Jadi ngakalin kursinya mesti sekitar situ. Kemarin Ben ada ide panggungnya ditaruh di pojok. Tapi anyway kan panggungnya kan bisa dipindah-pindahin. Oh gini setupnya, lucu. Nanti area kerjanya banyak di sini, tapi bentuknya kayak coworking gitu. Jadi ada banyak meja, ada yang sofa gitu-gitu. Tadinya emang ada balkon kayak beginiannya nih, biar gue bisa ngerokok. Oh iya. Anjing. Apa tuh? Apa tuh gitu? Kumis. Hari ini tuh sebenarnya jadi buka puasa bareng karena kan kantor makin lama makin gede, terus banyak yang pada saling nggak kenal, terus jadi dan sekarang bulan Ramadan makanya dibikin buka bareng. Cuman karena saya tahu orang lagi pada khawatir soal buka bareng kantor karena konon menyebabkan spike, pada gue suruh antigen dulu. Pada hari yang sama kebetulan anak-anak kantor juga lagi pada vaksin. Tapi mereka antigen dulu, terus nanti makanya dipakein masker, tetap pakai masker. Terus, tapi karena ini juga adalah hari di mana mereka ngumpul, akhirnya gue bikin ada sharing session. Biasanya kan tiap akhir bulan ada sharing session tuh. Bulan lalu gue yang company culture, bulan sebelumnya Rama,
bulan sebelum lagi ramal lagi. Nah yang bulanan ini adalah Deddy Corbuzier. Nanti dia akan nongol di sini. Tapi banyak anak-anak kantor yang nggak tahu soalnya. Jadi mungkin mereka akan kaget. Gitu. Itu yang akan terjadi hari ini. Nanti makan-makan, minum-minum di situ semuanya. Hari ini ada juga mau buka puasa bersama Komika. Ini kantor baru Komika nih teman-teman ya. Ini kantor baru Komika nih, saya baru tahu juga nih. Kantor baru Komika 3 lantai di kawasan ini Senopati ya, apa namanya? Wijaya. Oh Wijaya, kawasan Wijaya. Kawasan Wijaya yang suka macet-macet di dekat-dekat situ. Tendean, kalau kita tendean suka macet di situ tuh. Nah di sini nih Wijaya. Asli sekali, banyak pohon, enak sekali. Si Deddy nyampe. Deddy Corbuzier. Deddy siapa? Lagi disiapin parkirnya. Deddy Corbuzier. Ngapain dia kesini? Deddy Corbuzier ngapain? Oh karena tempat gym ini. Ini karena bekas tempat gym. Jadi Deddy Corbuzier datang. Jangan menyamakan lu seneng ya gini nih. Bullshit. Kalau ada orang bilang mengatakan bahwa bikin YouTube tuh seneng ya. Iya ada senengnya. Kalau lu bikinnya iseng. Gamers, lu pikir seneng gitu jadi gamers gitu? Enggak. Gue sempat ngobrol sama gamers terkenal. Gue nanya, are you happy? Dan jawabannya always no. Kenapa no? Jawabannya sederhana. Kalau gue main game 1 hari 2 jam, I'm happy. Gue main game 1 hari 9 jam untuk ngejar rating. Itu di berapa bulan aja lu udah enak ngeliatin game itu. And why you keep on doing that? Gue nggak bisa yang lain kan. Jadi lawannya adalah capek. Menurut gue lawannya adalah capek. Kalau gue udah merasa capek, gue akan mencari hiburan seperti kesini hari ini. Honestly it is. Karena salah satu contohnya gue seneng banget ketika gue ada satu program bareng sama Radit. Yang di Sexo. Yang di Sexo. Atau ketika Panji hari ini undang. Frankly speaking is because of that. Ini gue buka aja. Gue tadi podcast, gue tadi meeting, podcast, nanti gue ada podcast lagi. Terus kalau gue Zoom di rumah, gue akan lebih capek menurut gue. Instead of gue datang ke sini ketemu lu, ngobrol, it's refreshing buat gue, terus gue bisa pulang. Si Deddy pernah cerita sama gue waktu itu, abis kita ngerjain konten, dia pernah ngomong gini, gue tuh sebenarnya butuh, gue bisa, tadi kan dari cerita kan kita bisa ngebayangin betapa capeknya jadi orang ini ya, kerjanya ngomong mulu gitu, dan nggak semua orang tuh enak diajak ngobrol loh. Bener gak? Nggak semua orang tuh ketika ditanya tuh ngucur omongannya, makanya dia waktu itu ngomong, ini kalau misalkan secara sekian berkala itu gue lelah, tapi gue mesti ngerjain ini, datanglah orang-orang, manusia-manusia yang membawa keriangan aja gitu, kayak Uus diajak ngomong gampang, gue dan segala macamnya. Ini obrolan keluar gara-gara si Joe Rogan itu yang barusan kita bahas itu punya pil yang kalau dimakan otaknya tuh jadi lancar ngomong. Gue relate banget sama Joe Rogan karena gue tahu kadang-kadang ngomong tuh ribet banget gitu. Nah si Deddy juga punya vitamin otak sebenarnya itu kan, Ya, nutropik gitu kan. Jadi bisa kebayang yang dia bilang tuh benar bahwa ngomong tuh kadang nggak doang gitu. Kalau misalkan jadi pekerjaan ya lelah juga ya, makanya dia cari kegiatan-kegiatan lain gitu. Itu menyenangkan. Jadi kalau misalnya Panji, Uus sering banget karena Uus tinggalnya rumahnya dekat. Uus rumahnya dekat. Yang kalau gua lagi 1 bintang tamu nggak ada atau 2, waduh ini ngomonginnya dari kemarin capek gini. Capek tuh ada 2 ya. 1 terlalu berat, 2 terlalu kosong. Oh iya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ngomongin politik, agama dan sebagainya itu berat. Itu gua harus berpikir supaya 1 menyesuaikan frekuensi, 2 aman, banyak lah yang harus kita pikirin. Tapi itu masih mending. Yang paling capek adalah kosong. Orangnya nggak ada yang bisa digali, iya. Jadi 5 menit pertama tuh perjuangan gitu loh. Lanjut ini bisa dapat setengah jam aja luar biasa. Wah, gua udah nggak tahu berusaha sedemikian rupa ngomong itu setelah selesai itu kayak gua habis lari.
Iya. Rasanya kayak gue habis lari. Nah momen-momen itulah gue kadang-kadang minta tolong sama teman-teman gitu ya, kayak Panji, kayak Uus dan sebagainya. Datang dok, ngapain aja lah pokoknya gitu. Itu buat gue menyenangkan. Malah terakhir kali gue datang nangis kami. Malah bukan ketawa-ketawa lagi. Iya kan? Malah nangis-nangisan. Nah, ada sih, lu nggak pernah nonton video-video gue sih, anjing lu semua emang. Tapi ada gue terakhir kali sama Dedi ngobrolnya panjang banget, ujungnya nangis. Awalnya ketawa-ketawa, ujungnya nangis. Iya. Tapi it's fun. Ya itu, dan gue seneng banget ada di sini karena buat gue ini refreshing. Sebenarnya tujuan utamanya adalah halal bihalal betul, buka barang betul, workshop betul, tapi lebih kepada pengen ngasih lihat kantor ini yang harapannya bisa bikin mereka tambah semangat. Mau nggak mau kan ada kebanggaan ya kerja di kantor yang bagus gitu. Gue bisa ngebayangin dulu anak-anak 10 anak pertama atau 15 anak pertama kantor di Lina. Karena sebelum di Lina tuh kami di Cohive masih mending, masih kelihatan keren gitu kan. Tapi waktu di Lina tempat kecil banget dan segala macamnya. Tapi mereka tetap bertahan di situ, ngantor di situ, dan akhirnya performa kami, mereka terutama bisa ngebawa kantornya sampai di level punya kantor ini. Nah ini sebenarnya bukan cuma ngasih tahu bahwa guys ini kantor kita udah berubah dan insya Allah lebih baik, tapi juga ngasih challenge gitu, karena pindah ke sini tuh ekspektasinya banyak, ada biaya yang lebih besar, yang berarti kita performance lebih bagus. Tapi ya lebih banyak, pokoknya kehadiran kita di sini, bikin acara di sini lebih banyak untuk ngasih semangat, motivasi ke depannya. Lumayan lah begitu. Jadi ya udah, gue sih nggak sabar sih, nggak sabar ngeliat ini gede loh. Gede loh nih. Untuk jadi creative space-nya. Ya. Nanti kami akan mulai ngantor di sini sambil renov dan segala macamnya. Dan ketika udah jadi, rencana gue nih mau bikin kayak housewarming kayak orang kan kalau baru pindah rumah kan suka ayo main ke rumah gitu. Pengen bikin kayak housewarming tapi hanya untuk anak-anak stand up. Jadi mereka ngeliat kayak apa gitu. Moga-moga lah. Jadi hari ini disudahi dulu karena gue mesti buru-buru balik. Harusnya gue tuh jam 4 udah di rumah, tapi tadi gue bertele-tele dalam bikin konten. Gue harus Zoom meeting untuk urusan yayasan. Gue ngobrol sama pengawas kami, Pak Indro, sesama pembina Steny, gue juga pembina, dengan Raka, ketua kami yang udah 6 bulan menjalankan jabatan sebagai ketua. Jadi pengen dengar 6 bulan bagaimana, apa progresnya, apa yang bisa dibantu, apa kendalanya. Kelihatannya gue harus lakukan ini via Zoom ketika lagi nyetir. Tadinya harusnya di rumah, jadi kita sudahi dulu. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.